Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Ibu-ibu ustazah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah ini kajian setiap hari ya selama Ramadan ya. Masya Allah. Jadi tiap hari mengaji kayak gini? Tiap hari? Senin sampai Jumat ya. Di luar Ramadan Senin sampai Jumat. Nggak ada libur. Duduk di sini dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 11. Oh Masya Allah ya, semoga nih semuanya ahli surga ini, amin. Nah, karena ini adalah kita-kita yang semuanya MPQ ya, Majelis Pecinta Quran, Masya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi request dari ustazah kita akan membahas tentang fadilah dan keutamaan membaca atau bertadarus Al-Quran. Belum pernah saya sampaikan lagi? Belum. Sebelum saya sampai ke materi, memang baca Quran ini luar biasa, Bu. Ini kulitnya aja dulu ya. Pertama, baca Quran itu dapat pahala, betul? Yang kedua, dengan baca Al-Quran kita bisa berwasilah atas kebaikan kita. Coba bayangkan. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini sehatlah lutut saya, berhenti malaikat menyiksa orang tua saya, solehkan anak saya, sehatkan suami saya, lapangkan rezeki saya, lunas hutang-hutang saya. Bisa Al-Quran dibegitukan, Bu. Itu namanya wasilah. Jadi kalau ibu-ibu sering baca Quran tiap hari di sini, jangan lupa setiap baca Quran itu berwasilah atau berdoa atas kebaikan kita. Dan yang ketiga, ini sebetulnya kita belum masuk pengajian kita lagi nih. Ini masih awal aja nih. Yang ketiga, Al-Quran itu bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Kita ini, Bu, di dunia ini sayang-sayangan, Bu. Sayang, halo apa kabar besti, sahabatku, soulmate, di dunia aja. Di akhirat nanti kita saling berantu-antu, Bu. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang yang kita pernah buka aibnya, kita cari dia. Orang-orang yang pernah kita fitnah dia. Orang-orang yang pernah kita sakiti dia. Yang pernah kita pinjam jilbabnya nggak kita kembalikan padahal minjam. Iya kan? Orang-orang yang pernah kita pinjam pentulnya padahal kita minjam, itu semua kita kembalikan di hari akhirat. Pinjam meminjam wajib dikembalikan, kecuali orang itu ikhlas. Ibu-ibu hati-hati, minjam itu ada akadnya. Ada orang yang meminjam, ada barang yang dipinjamkan, ada orang yang dipinjamkan. Ibu-ibu nih, bukan ibu-ibu, sana tuh, ibu-ibu sana tuh. Dia mau pergi wudhu, dipinjamnya sendal orang di situ. Pinjam sendalnya ya. Ya, kata dia sendiri. Dia jawab, saudara. Pinjam sendalnya ya. Iya, dia jawab sendiri. Iya kan? Nah, padahal itu harusnya tahu orang yang itu punya sendalnya siapa itu. Paham maksudnya nih? Lalu kemudian yang paling penting setelah itu adalah, yang paling ngerinya,
Setelah dia pinjam, dia taruh ke seberang sana. Lah kelipui orang mencarinya di masa dalam bo. Nah, itu hati-hati itu. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan supaya tidak diminta pertanggungjawaban dan di akhir akhirat itu, kita akan cari tuh orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zolimi, semua kita akan cari dia. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, saat mencari itu di padang mahsyar, matahari di atas kepala, kita tak pakai baju mencarinya. Bagaimana mencari kawan di padang mahsyar? Mencari kawan di pasar kaget aja kita pening kepala kita. Maka saat kita mencari itu, Al-Quranlah mendatangkan syafaat dan pertolongan buat kita dalam proses mencari itu. Kita ditolong oleh bacaan Al-Quran kita. Kita ditolong oleh sholawat kita. Kita ditolong oleh puasa sunnah kita. Karena itu adalah amalan yang dapat mendatangkan syafaat. Tuh, luar biasa. Pahala dapat. Setelah itu kita bisa berdoa atas bacaan Al-Quran kita. Dan kemudian Al-Quran bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Saat tidak ada yang menolong selain amal kita. Nggak ada yang bisa nolong kita. Kecuali amal kita saja. Kita di dunia ini dengan suami sayang-sayangan. Di akhirat minta pertanggungjawaban. Suami yang tak menyuruh kita sholat, yang membiarkan kita buka aurat, itu dayus. Di akhirat nanti ibu akan masuk neraka tapi ibu protes. Nggak bisa ya Allah, suami saya aja slow saya buka aurat. Suami saya aja nggak apa-apa saya nggak sholat. Suaminya pun masuk pula, padahal tadi dia sayang. Masuk neraka. Hati-hati. Ibu-ibu semua akan diminta pertanggungjawaban. Ibu ke saya juga. Sekarang Ustazah Nela, Ustazah Nela semangat datang pengajian. Tapi kalau yang saya sampaikan salah, maka ibu akan menuntut saya di hari akhirat. Karena di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita selain amal kita saja. Maka di dunia ini kurang-kurangi berbuat jahat. Kalau pinjam barang dikembalikan. Kalau punya hutang dibalikkan. Kalau pinjam jilbab kawan dibalikkan. Ya kan? Kalau tidak dibalikkan, dicari nanti di yaumil akhir. Nauzubillah. Maka Al-Quran itu yang mendatangkan syafaat. Maka saya lihat nih wajah-wajahnya, wajah-wajah semua mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Setiap hari ini saya salut ya. Setiap hari mengaji seperti ini ya Bu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ngajian di masjid ini ya. Pindah-pindah aja. Pindah-pindah ya. Orang itu itunya kan. Iya memang itu yang itu lah masuk surga. Iya kan. Oke. Nah, sekarang kita belajar nih. Terus saya baca Quran di sini tiap hari Ustazah. Dari jam 9 sampai jam 11 saya pulang, saya baca Quran ya ke masjid. Masjidnya pindah-pindah lagi pula. Jadi jemaahnya pindah-pindah. Itu Masya Allah. Dan semangat datang tuh naik motor ya. Sama teman naik motor, anggotanya udah ada jelas ya. Ada yang pakai sepeda tuh Masya Allah ya kan. Nah ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa yang saya dapat nih kalau saya datang ke pengajian ini nih. Kalau saya datang ke majelis MPK ini nih. Nah ini kita bahas. Yang pertama ada dalil diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang dalam rumah Allah. Berarti ibu-ibu kan diantaranya kan. Wa yaslunahu kitabahu. Dan mereka membawa Al-Quran. Wa yatadarrasunahu bainahum. Lalu mereka membaca dan mentadaruskannya. Kan ibu-ibu banget nih. Iya. Apa yang mereka dapat? Yang pertama, illa alaihimus sakinah. Hatinya akan menjadi tenang. Sudah ada penelitian. Dikumpulkan 30 orang yang jarang baca Quran. Dikumpulkan 30 orang yang rajin baca Quran. 30 orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya stabil. Yang tidak pernah baca Quran, adrenalinnya kayak detakan jantung. Artinya apa? Adrenalinnya nggak stabil. Orang kalau jarang baca Quran, maka dia hatinya tidak tenang. Hatinya nggak tenang, ujung-ujungnya dia cepat tersinggung. Kalau udah tersinggung, ujung-ujungnya dia cepat marah. Kalau udah cepat marah, maka rumah tangganya akan berantakan. Betul? Makanya kenapa Pak Ustadz suka ngomong baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kenapa? Karena dengan baca Quran hati tenang. Kalau hati tenang kita nggak cepat tersinggung. Kalau kita nggak cepat tersinggung kita nggak mudah marah. Kalau nggak mudah marah maka pertemanan kita aman, rumah tangga kita sakinah. Itu yang kita kejar. Saya sudah sering tanya kepada nenek-nenek, apa yang dicari di dunia nenek? Kata mereka ketenangan. Tenang itu sakinah. Bahasa lainnya adalah berkah. Tenang itu dari dalam hati. Sekarang saya tanya, Bu, uang bisa beli kebahagiaan nggak? Uang bisa beli kebahagiaan nggak?
Bisa aja sesaat. Uang itu bisa membeli kebahagiaan, tapi bukan membeli ketenangan. Beda itu. Kalau bahagia itu happy, bahasa kampung saya. Nah, kalau bahagia itu happy. Contoh, kita nggak baca Quran, kita nggak sholat, tapi punya uang, suntuk. Kita pergi jalan-jalan, happy, berfoto kita, bahagia kita, pakai kacamata hitam, miringkan ke atas sedikit, berfoto, kita bahagia. Tapi nyampe rumah pusing lagi. Bahagia itu karena faktor di luar. Beli mobil baru bahagia, ya ketemu kawan baru bahagia, disukai orang bahagia, jalan-jalan bahagia. Tapi bahagia itu menyandarkan kebahagiaan karena orang lain, karena faktor luar. Yang kita cari bukan bahagia. Tidak akan pernah kita tenang kalau kita cuma mencari kebahagiaan. Yang kita cari adalah ketenangan dalam hati. Tenang ini adalah berkah. Bahasa lainnya comfort. Comfort ini ketenangan. Apapun kondisi luar kita tetap tenang. Mau kita dihina orang, mau kita digosipin orang, mau kita dibuka aibnya sama orang, kita tetap slow down. Kenapa? Karena orang yang baca Quran memang ada berkah dalam software hatinya. Dia tenang saja. Tuh Masya Allah. Pengen kan? Pengen. Makanya pernah nggak ngelihat orang dia apa-apain tuh nggak marah-marah. Tapi ada orang baru sedikit itu tersinggung. Nah, cek bacaan Qurannya. Nah ya, jadi insya Allah kita nih orang-orang, ibu-ibu semua, wanita semua soleh-soleh. Amin. Allahumma amin. Ingat, yang kita cari ketenangan, berkah, comfort. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Enak jadi orang Islam itu ketika dia dihina orang, dia tahu itu ujian. Yang penting dia berusaha melakukan yang terbaik. Ketika dia dipuji orang, dia pertahankan. Oh, di situ ya kelebihanku, pertahankan. Ketika dia difitnah orang, dia tahu bahwa dia tidak mungkin menyatakan bahwa semua orang harus suka sama dia. Karena gak semua orang juga penting bagi dia. Yang penting dia tetap ibadah, mengejar surganya. Enak jadi orang Islam yang berilmu itu insya Allah ya. Nah, pertama hati jadi tenang. Oke, yang kedua, wa yasitahur rahmah. Kalau kita rajin baca Quran di MPK kayak gini, Allah akan turunkan rahmat bagi kita yang membaca Al-Quran. Rahmat di sini adalah rahmat dunia dan rahmat akhirat. Contoh rahmat akhirat kita masuk surga. Kalau rahmat dunia, apa contohnya? Rahmat dunia adalah kita itu suami sakit nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena bacaan Quran kita yang sekarang. Anak mau ujian lulus. Bisa jadi karena rahmat bacaan Quran kita. Anak mau masuk PNS lulus. Bisa jadi karena rahmat bacaan Al-Quran kita. Pokoknya kalau kita rajin baca Quran, rahmat Allah akan turun kepada kita. Entah apalah kebaikan ibu yang dulu, bisa jadi itu karena rahmat bacaan ibu. Sekarang ibu-ibu, saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu yang suka mendengarkan pengajian, yang baik online maupun offline. Ini mengaji setiap hari, Masya Allah. Saya mau sampaikan terus terang, saya udah dakwah 20 tahun lamanya. Saya pengen sampaikan ibu-ibu banyak-banyak bersyukur bu. Menjadi bagian orang-orang yang suka mengaji. Bagian dari orang-orang yang suka dengan ceramah-ceramah agama. Orang-orang yang suka mengaji Quran seperti ini banyak-banyak bersyukur. Karena tak semua orang merasakan indahnya iman itu. Gak semua orang suka dengan pengajian. Gak semua orang suka diceramahi. Gak semua orang suka dengan dalil. Tapi kalau ibu senang dengan ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat untuk senang, happy, bahagia, menganggap majelis ilmu itu adalah healing. Itu kan luar biasa. Tak pernah saya datang pengajian jemaah yang merengut. Rata-rata ketawa semua. Assalamualaikum Ustazah. Happy. Mereka healing karena di rumah udah sibuk memasak, mencetrika, godok bagulo, salalau. Jadi ketika dia pergi ke pengajian dia happy. Masya Allah ya kan. Nah happy ini nggak semua orang bisa rasakan. Tidak semua orang Allah kasih anugerah. Maka insya Allah ketenangan juga bagian dari rahmat Allah. Insya Allah. Yang pertama adalah kita menjadi bagian orang yang hati tenang kalau baca Quran. Yang kedua rahmat Allah turun. Yang ketiga wahaqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang bertadarus Quran. Nih dengan ustazah kita nih. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, di tengah-tengah kita sekarang ada satu malaikat. Satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau saya dengar tadi dari ustazah ibu di sini tadarusnya tiap hari
Tiap hari ibu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ngapain malaikat itu, Bu? Malaikat itu bukan ngangak-ngangak, Bu. Dia doakan kita. Dia doakan ibu semua. Apa doa malaikat kepada orang yang sedang berkumpul membaca Al-Quran? Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah. Tuh, Masya Allah. Duduk tenang belajar Quran, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Itu Masya Allah. Dan ibu-ibu mendapatkan itu semuanya. Dan ingat, tidak semua orang bisa dapat. Betul ya Ustaz ya? Tuh, semua orang bisa dapat. Yang keempat, wa dzakarallahu man indahum. Allah akan menyebut-nyebutkan nama ibu. Yang menyebutkan siapa? Allah ya, jangan kebalik. Allah akan menyebut-nyebutkan nama ibu di hadapan para malaikat Allah dan menyatakan lebih kurang, hei malaikat, lihat itu fulan sedang ngaji di MPQ, dia adalah hambaku, diakui, dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Tuh, Masya Allah. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ibu disebutkan namanya oleh Allah dan disampaikan kepada malaikat. Hei malaikat tuh, fulan itu tuh lagi belajar itu. Ya, dan kemudian dipamerkan oleh Allah, diakui sebagai bagian dari hamba Allah. Ya, Masya Allah ya. Yang pertama, sudahlah hati kita tenang dibuatnya. Orang baca Quran dia tak mudah tersinggung, gak cepat melawan, ya gak sempat bereaksi, gak cepat marah, dia tenang hidupnya. Coba, mana lebih indah lagi daripada ketenangan dalam hidup ini? Ya, banyak pun rezeki kita merengut aja. Nah, yang kedua adalah dinaungi oleh malaikat, didapatkan rahmat dan dipamerkan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah. Ini Masya Allah. Maka selamat, tahniah, congratulations. Nah, itu bahasa kampung saya itu saja. Nah, ya kan? Buat ibu-ibu yang udah bergabung di MPQ ini. Ada ustazah yang sudah dengan ikhlas mengajar ibu-ibu semuanya. Semoga ibu-ibu tetap istiqomah dan mendapatkan fadilah-fadilah itu. Insya Allah ya. Kemudian selanjutnya, hadis yang selanjutnya. Terus ustazah, kalau saya baca Quran, berapa pahala yang saya dapat ketika kita membaca Quran itu? Dalam dalil yang masih diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-mahirum bil Quran. Siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, mahir dia membacanya. Mahir nih, mantap nih. Ma'as safaratin kiramin bararah. Dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Terus gimana kalau orang itu terbata-bata membacanya? Dalam dalil dikatakan, walladzi yaqra'ul Quran. Dan siapa yang membaca Quran, terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Susah dapat pahala. Bawa tegak, goyang lutut. Bawa duduk, pinggang goyang. Bawa baring, tertidur pula. Bawa tujuh kurap, pinggang pula terpeletok. Payah baca Quran, dapat pahala. Dilipat kaki, kesemutan. Diselonjorkan, pinggang pula yang berat. Dinaikkan ke atas, tengkuk pula yang batah. Dimunculkan ke bawah, tak pula nampak. Didekatkan, gak jelas. Dijauhkan, lebih parah lagi. Dapat pahala. Dapat pahala susahnya. Susahnya terbata-bata membacanya. Alladzi, ulang lagi. Alladzi, ulang lagi. Alladzi, satu huruf pahalanya 10. Ulang 3 kali alladzi lah 90 pahalanya. Itu Masya Allah. Itu luar biasa ya. Allah itu menghargai orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran ini Bu, bahasa Arab Al-Quran ini gak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Al-Quran yang ibu baca ini sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab lebih gampang baca Quran, lebih gampang hafal Quran. Kenyataannya enggak juga. Ya, betul ya? Ya, kenapa itu, ya karena itu bukan bahasa Arabnya orang Arab. Orang Arab itu belajar susah baca Quran, belajar susah juga bertafsir Quran. Kenapa begitu? Jangankan orang Arab,
Umar bin Khattab Ustazah, ketika masuk Islam, kapan dia masuk Islam? Ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Apa kata dia? Apa itu? Nggak ngerti dia. Itu bahasa luar biasa. Padahal Umar bin Khattab orang Arab. Kenapa dia bingung juga dengan bahasa wahyu? Jadi bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Jadi orang Arab itu butuh waktu untuk sekarang juara MTQ internasional. Justru orang Asia banyak menang. Iya kan, orang Indonesia dong gitu kan. Nah ya kan, walaupun juara 2, juara 1 Indonesia, orang Asia lah. Jadi ibu mesti kita paham bahwa bahasa Arab Quran itu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang hafal Quran. Pasti orang Arab bisa baca Quran. Kenyataannya enggak. Oke, enggak juga gitu. Enggak sepenuhnya seperti itu. Yang kedua, bahasa Arab kalau Quran ini bahasa wahyu. Apa bukti dia wahyu? Gampang aja Bu. Ibu-ibu, ibu ngerti nggak arti Al-Quran ini Bu? Ketika baca, nggak paham kan? Enggak. Anak SD yang ngafal Quran ngerti artinya nggak? Enggak. Kenapa dia mudah ngafal? Orang dia aja nggak tahu artinya. Gampang dihafal Al-Quran ini. Kenapa dia gampang dihafal? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang menjaganya. Di mana Allah menjaga Al-Quran? Di ingatan para hafiz-hafizohnya. Allah izinkan orang beriman menghafalnya walaupun gak tahu artinya, gak masuk akal. Kok gak tahu arti bisa ngafal? Paham sih? Nah ibu gak usah pusing. Coba kita lihat, saya tidak bermaksud mendiskreditkan agama lain. Ustadz di Islam, ustadz-ustazah, tamat pesantren ceramah gak pakai teks bisa. Ada di kepalanya Al-Quran. Tapi tidak untuk agama yang lain. Mesti mereka usahakan pakai teks. Karena sulit dihafal. Kemarin ponakan saya baru kelas 2 MTS. Udah ceramah. Katanya Ustazah Nela Mini gitu ya. Dia tidak ada pakai teks. Dia ceramah saja seperti biasa. Karena Allah mudahkan kita menghafalnya. Nggak masuk akal. Coba orang hafal Quran, maksiat dia. Dia lawan orang tuanya. Bohong dia. Berzina dia. Bablas sudah hafalannya. Allah tak izinkan lagi dia menghafal. Iya dah. Kok iya? Benar ya? Nah, hilang hafalannya. Coba lawan aja orang tua. Bohong sikit-sikit. Ya, atau berdusta. Atau pamerlah. Dia punya harta banyak, usaha lancar, pamerlah. Hilang hafalan. Allah tak izinkan lagi. Nah itu bukti dia adalah wahyu Allah. Dan yang ketiga, yang ngerti bahasa Arab otomatis ngerti bahwa Al-Quran lebih sulit diterjemahkan dibanding hadis. Kalau hadis masih bisa, masih gampang dia. Kalau Al-Quran itu jauh lebih sulit. Nah itulah luar biasa. Makanya Al-Quran ini wajar Bu. Membacanya salah dapat pahala. Terbata-bata dapat pahala 2. Mendengarkannya dapat pahala. Menikmatinya dapat pahala. Ketika dibaca Quran oleh ustazah kita, tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman. Ketika membaca Al-Quran bergetar bertambah keimanan kita. Wajar karena dia memang wahyu Allah. Clear sampai sini? Clear. Yuk kita hitung berapa pahala kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Ibu-ibu dalam hadis dikatakan masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan lam harfan mim harfan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang saya tanya, alif lam mim berapa huruf? Satu juz dalam Al-Quran berapa juz? Satu Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Berapa surat? Surat 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa kata? Ingat. 77.429 kata. Berapa huruf?
Huruf. Huruf. Huruf, huruf. Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. 19. Huruf. Huruf dalam 18 19. Huruf dalam Al-Qur'an itu berjumlah 323.000 huruf. 323.000 huruf. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10 kan? 10 kebaikan. Kalau ibu khatam Quran dari awal sampai akhir 323.000 huruf kali 10. Masya Allah. 3.230.000 pahala yang ibu dapatkan kalau ibu khatam Quran dari awal sampai akhir. Nah, ibu membacanya di bulan Ramadan tiap hari dengan ustazah ibu. Kali 70. Enggak mampu saya mengkalikannya, itu aja lah surang. Ya kan? Begitu pahala yang kita dapatkan kalau kita baca Al-Quran. Masya Allah. Salah dapat pahala 2. Iya, yang salah baca Quran tuh nggak apa-apa kalau belajar. Yang Allah marah itu adalah salah tapi nggak mau belajar, atau sudah merasa benar disalahkan nggak mau, itu baru dosa. Dua itu aja orang berdosa. Dia udah salah tapi dia nggak mau nih tahsin, dia nggak mau nih belajar Quran. Oma-oma ini kan gini sebenarnya. Nah, ustazah curhatnya. Sebenarnya bukan sengaja orang diketawa-ketawa salah tuh. Memang oma-omanya bawaannya ketawa-ketawa kalau ngaji tuh, Za. Dengar temannya ngaji tuh serentak aja tertawa semua. Itu gimana, Za? Sebenarnya nggak disengaja gitu, Za. Nggak apa-apa. Belajar mesti happy. Ketawa-ketawa nggak masalah. Tapi dilarang orang, Za. Ketawanya nggak parah kan? Nggak. Refleks aja. Nggak masalah dong. Yang penting kan dalam kondisi yang diketawain nggak sakit hati. Udah biasa, ya kan? Iya, yang marah tuh netizen. Netizen tuh mana? Yang marah netizen. Oh, saya kira netizen online. Oh, yang marah yang nggak ikut ngaji. Oh. Oh, nggak apa, salah. Iya, is okay, nggak ada problem. Belajar happy aja. Macam di tempat saya juga belajar tarjim, salah ketawa. Nggak masalah. Hah? Serius ngantuk ya? Nggak apa-apa, lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Yang penting tidak sampai berlebihan, terdengarlah 2 kilometer ya kan? Oke, clear ya? Happy aja. Ya. Oke, sampai mana tadi ya Bu? Lupa saya Bu. Ya, jadi yang berdosa itu adalah dia itu nggak baca, dia itu nggak pandai Bu, tapi dia nggak mau ngaji. Terus salah-salah dia, itu berdosa tuh. Atau ada orang yang udah pandai, tapi dia lanjut aja baca, padahal dia ditegur. Kan ada juga orang tadarus malam-malam kayak gitu kan? Biar dia lancar kelihatannya di mikrofon, ditegur, marah dia, itu baru berdosa. Tapi kalau kita belajar salah nggak apa-apa. Clear? Clear ya? Nah selanjutnya, lalu gimana sebenarnya baca Quran ini? Memang boleh nggak saya membacanya kalau saya itu memang dalam kondisi biasa aja? Makanya ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak masalah. Yang penting usahakan panjang pendeknya betul. Apalagi kalau ada di antara kita yang jadi imam. Pernah ibu sholat tarawih imamnya cepet-cepet? Kayak rudal. Nah jadi gini. Baca Al-Fatihah itu kan bisa waqaf, bisa wasol. Kalau dia satu napas bacaan Al-Fatihahnya dari awal sampai akhir, satu nafas, itu selagi matnya jelas, idghamnya jelas, ikhfanya jelas, itu nggak apa-apa. Walaupun lebih afdolnya itu waqaf, per ayat itu berhenti. Tapi seandainya dia baca Al-Qur'annya dari Al-Fatihah sampai ujung, itu nggak jelas matnya, nggak jelas idgham ikhfanya, maka menurut Imam Nawawi menghilangkan satu mat itu panjang ya, bacaan panjang dalam Al-Quran sama dengan menghilangkan satu huruf Al-Quran. Bayangkan pentingnya mengaji itu. Maka kalau ada yang kayak gitu, gak nasihati imamnya atau coba ganti atau sholat di rumah.
kalau di tempat-tempat lain. Kalau kita kan banyak pilihan masjid gitu kan. Nah seperti itu. Clear sampai sini? Sebagai penutup, nggak usah lama-lama kali lagi, kita udah mau pulang. Bagaimana cara kita menghatamkan Quran, kita udah tahu. Bahwa saya sering sampaikan kepada jemaah, baca Quran itu lebih baik sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ibu di sini melakukan baca Quran bersama, belajar MPQ. Nggak ada salahnya juga baca Quran di rumah. Dengan cara misalnya pengen one day one juz. Kalau one day one juz berarti 2 lembar 1 hari. 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib nggak baca Quran. Karena maghrib ada lotek sama godok bagulo. Ya kan? Nah susah tuh baca Quran kalau udah maghrib gitu kan. Nah subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib lotek dulu. Ya kan? Sama salah lauk. Nah isya nanti agak sulit juga. Karena kita mau taraweh. Nanti habis taraweh baca 4 lembar. 1 hari 1 juz. Dan ingat pesan saya, jangan lupa berwasilah, berdoa setiap mau baca Quran. Karena bacaan Quran kita bisa menjadi wasilah penghubung jembatan untuk dikabulkan doa-doa kita. Seandainya ada di antara kita nggak bisa baca Quran 2 lembar 1 hari, cukup ibu baca 2 lembar setiap habis sholat, ya udah 2 lembar aja tiap hari. Kalau 2 lembar tiap hari itu 4 bulan hatam, nggak apa-apa. Daripada sampai 10 tahun nggak hatam-hatam. Iya kan? Nah, tapi untuk ibadah apapun saya selalu bilang ke jemaah, lebih baik sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Apapun itu. Ibu mau olahraga naik sepeda 15 menit aja dulu sehari. Jangan langsung 2 jam. Sakit kaki kepocongan sama sepedanya pun ibu campakkan. Push up nasional, internasional, orang juara-juara itu memulai dari 1 push up. Minum vitamin 1 aja dulu. Nanti udah terbiasa naikkan 2. Iya kan? Sholat tahajud 2 aja dulu rakaatnya. Dekat-dekatkan dulu azan subuh. Tidur enak dulu. Udah dekat azan subuh baru bangun. 2 aja dulu. Jangan langsung 8. Besok pagi pening kepala. Besok malam kok nggak tahajud? Sakit kepala tahajud. Tentu iya 8 rakaat langsung. Tahajud tuh bukan cuma soal iman, tapi soal fisik. Kalau nggak terbiasa susah, nanti trauma. Ujung-ujungnya nggak mau lagi tahajud. Mulai dari 2 rakaat dulu, dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nggak ada masalah. Witir 1 rakaat dulu misalnya, nggak ada masalah. Baca Quran 15 menit aja dulu. Jangan sekali baca Quran 3 juz. Habis itu 3 tahun nggak baca lagi. Pas mau baca lupa pula batasannya. Mana kemarin ya? Ali Imran atau Anisa ya? Ali Imran atau Anisa? Ali Imran. Buka lagi Ali Imran. 3 tahun baru baca lagi. Mana ya Ali Imran atau Anisa? Buka lagi. Ali Imran terus sampai meninggal dunia. Nah, jadi biarlah sedikit. Tapi 15 menit aja. Ya kan? 1 hari. Semua. Nggak ada yang bisa diporsir, nggak boleh. Semuanya itu mesti pelan-pelan. Dan kita harus menghargai setiap proses. Ibu mau buka usaha, jualan sayur, pelan-pelan dulu bu. Jangan langsung pengen sukses. Nggak bisa. Ingat putus asa berdosa. Wala taqnatu min rahmatillah. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa itu orang zolim. Maka belajar susah jangan putus asa. Nggak boleh. Allah akan bantu kita pada masa yang Allah mau insya Allah. Belajar jangan putus asa. Belajar terus, nggak ada masalah. Berderai air mata nggak ada masalah. Belajar. Kok aku nggak bisa, kok temanku bisa, ada rasa-rasa gitu kan? Kok aku nggak bisa ya, kok dia bisa? Nggak apa-apa. Toh setiap kita berproses kita dapat pahala. Insya Allah. Demikian dari saya. Doa dari Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bawa tongsis guys. Yuk kita doa dulu ya. Dan hari ini telah kita pelajari bacaan tasbih kita. Sekarang kita mengikuti pembacaan Quran yang disampaikan. Udah dengan doa kepada Tuhan.
Oke, semua mana acara kita pada siang hari ini dengan bacaan doa Quran Masjid. Halo, apa kabar? Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, thank you ya yang baru mampir di akun ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat hadir bisa pergi ke channel YouTube-nya aku, nanti di YouTube-nya aku nanti kita upload ya. Terus teman-teman selama aku ceramah tadi nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, nanti kita ketemu di jam 1:15 waktu Indonesia Barat. 1:20 lah waktu Indonesia Barat, kita tanya jawab dan ngobrol santai di sana ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Oke guys ya, kita tutup dulu ya guys. Yang baru mampir kenalan dulu, nama aku Nela Luki. Seperti biasa aku nih orangnya pendiam banget kalau lagi tidur guys. Dan ini kok gelap ya. Nah kayak gitu guys ya. Oke, thank you ya semuanya. Salam kenal dan thank you buat teman-teman yang sudah lama mampir di akun ini ya. Kita tutup dulu ya guys. Pulang dulu kita. Jangan lupa makan siang dalam hati ya. Kajian pendek tapi pade, siap pade ya. Oke. Udah ya, pulang kita lagi yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini sampai paham ya. Sampai ketemu di jam 1:15:20 waktu Indonesia Barat. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup ya, guys. Aku tutup ya teman-teman. Thank you ya. Oke, bye bye. Terima kasih ya. Kenapa kakak? Bikin langsung berbaris. Ya barakallah. Izin bu, saya selalu ya bu. Siap, barakallah. Kenapa kak? Foto kak? Iya. Bikinkan dulu video pendek kehebatan Al-Quran yang Ustazah sampaikan tadi. Oh iya boleh. Tutup dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku tutup ya. Oke, makasih ya. Gimana kak? Sini ya.